Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kalorimeter pada praktikum fisika dasar. Di sini terdapat 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu ringkasan teori, pembahasan yang kedua itu alat yang digunakan, pembahasan yang ketiga adalah cara kerja, dan pembahasan yang terakhir itu adalah perhitungan. Sekarang, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Itu adalah ringkasan teori. Kalorimeter merupakan suatu alat yang digunakan untuk perubahan energi termal atau perpindahan panas yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Selanjutnya, itu ada jenis-jenis kalorimeter. Yang pertama, ada kalorimeter bom. Kalorimeter ini merupakan kalorimeter yang khusus digunakan untuk menentukan kalor dari reaksi-reaksi pembakaran. Yang kedua, kalorimeter sederhana atau larutan. Kalorimeter ini biasanya dipakai untuk mengukur kalor reaksi yang reaksinya berlangsung dalam fase larutan. Misalnya, reaksi netralisasi asam basa ataupun netralisasi pelarutan dan pengendapan. Selanjutnya adalah prinsip kerja. Prinsip kerja kalorimeter berdasarkan azas Black yang berbunyi, pada percampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi itu sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang memiliki suhu yang lebih rendah. Jadi, ketika dua buah benda didekatkan satu sama lainnya, maka akan terjadi perpindahan kalor dari benda panas ke benda dingin, hingga mencapai suatu kesetimbangan termal atau mencapai suhu yang setimbang. Kalor lebur dan kalor jenis. Kalor lebur yaitu pernyataan banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh satu satuan massa zat padat untuk merubah seluruh wujudnya menjadi zat cair. Sedangkan kalor jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram atau 1 kilogram zat sebesar 1 derajat Celcius. Pembahasan yang kedua yaitu alat yang digunakan. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu adalah kalorimeter. Bagian-bagian dari kalorimeter itu adalah yang pertama termometer, yang kedua terdapat pengaduk, yang ketiga penutup, yang keempat kalorimeter itu sendiri, yang kelima bejana luar, dan yang terakhir adalah gabus. Pembahasan selanjutnya itu adalah cara kerja. Pada praktikum kali ini, kita akan melakukan percobaan pada kalor lebur es, campuran air dengan air panas, dan kalor jenis benda. Langkah yang pertama, itu adalah menimbang bejana kalorimeter dan bejana pengaduknya. Langkah yang kedua, itu mengisi air ke dalam bejana kalorimeter sampai 3/4-nya untuk percobaan kalor lebur es, dan 1/4-nya untuk percobaan kalor jenis dan campuran air. Lalu timbang bejana kalorimeter dan pengaduknya yang telah berisi air dengan teliti. Langkah yang ketiga, yaitu memasukkan kalorimeter ke dalam bejana pelindung dan tutuplah kalorimeter. Pasang termometer, sehingga hanya bola yang terisi air raksa saja yang tercelup dalam air. Jangan terlalu dekat dengan dasar bejana. Diamkan sebentar sambil dibaca suhunya dan timbang beratnya. Langkah yang keempat, untuk percobaan kalor lebur es, mengambil beberapa bongkah es batu, kemudian timbang dengan raca teknis. Untuk percobaan campuran air dengan air panas, mengambil gelas kimia, keringkan, dan timbang beratnya, lalu diisi dengan air. Kemudian timbang berat keseluruhan gelas dan air. Setelah itu dipanaskan hingga mendidih dan catat suhunya. Untuk percobaan kalor jenis benda, menimbang massa benda dengan raca teknis, lalu isi gelas kimia dengan air. Kemudian masukkan benda dan panaskan hingga air mendidih. Catat suhu air mendidih sama dengan suhu benda. Langkah yang kelima, memasukkan benda atau air panas atau bongkahan es sesuai dengan percobaannya yang tadi ke dalam kalorimeter.
Tutuplah kalorimeter beserta termometernya dengan hati-hati. Sambil diaduk, bacalah suhunya setiap 30 detik, sampai suhu tidak mengalami perubahan lagi. Langkah yang keenam, menimbang berat akhir kalorimeter. Pembahasan yang terakhir adalah perhitungan. Di sini terdapat 3 rumus. Rumus yang pertama itu untuk mencari C3 atau kalor jenis. Yang kedua untuk mencari P atau kalor lebur. Yang terakhir itu untuk mencari pembuktian melalui azaz-Black yang hasilnya harus sama. Dengan keterangan, W1 adalah berat kalorimeter, W2 adalah berat air, W3 adalah berat benda. C1 adalah kalor jenis kalorimeter, C2 adalah kalor jenis air, C3 adalah kalor jenis benda. T1 adalah temperatur awal kalorimeter, T2 adalah temperatur awal air, T3 adalah temperatur awal benda, dan T4 adalah temperatur akhir kalorimeter air benda setelah dicapai keseimbangan. Di sini terdapat contoh perhitungan pada percobaan kalor lebur es dengan data sebagai berikut. W1 172,4 gram, W2 187,4 gram, W3 56,7 gram, C1 0,205 kalor per gram derajat Celcius, C2 1,000 kalor per gram derajat Celcius, beserta tabel berisi suhu tiap detiknya. Yang pertama dimasukkan ke dalam rumus kalor jenis, yaitu W1 dikali C1 dikali T4 dikurangin T1 ditambah W2 dikali C2 dikali T4 dikurangin T2 sama dengan W3 dikali C3 dikali T3 dikurangin T4. Dengan data yang sudah ada, menghasilkan C3 sama dengan 2,509. Di sini kita mengambil 3 angka di belakang koma. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam rumus yang kedua yaitu kalor lebur, yaitu W1C1 dikali T4 dikurangin T1 ditambah W2 dikali C2 dikali T4 dikurangin T2 sama dengan P dikali G dikurangin W3 dikali C3 dikali T3 dikurangin T4. Menghasilkan hasil P sama dengan 0,0176. Rumus yang terakhir itu azaz-Black. Rumus azaz-Black yaitu W1 dikali C1 dikali T4 dikurangin T1 ditambah W2 dikali C2 dikali T4 dikurangin T2 sama dengan W3 dikali C3 dikali T3 dikurangin T4. Dimasukkan lagi data yang sudah ada hasilnya dan yang tadi diperhitungkan dan mengharuskan hasil yang sesuai antara kanan dan kiri. Dan di sini hasilnya yaitu minus 2133,72 dan minus 2133,90. Cukup sekian pembahasan yang bisa saya kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.